Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Beristirahat kita sedikit belajar tajwid, tafsir. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Semoga bermanfaat. Silakan menyaksikan. Kita lanjutkan pembahasan surat An-Naba ya. Kemarin sampai 20. Sekarang kita masuk ke ayat ke-21. I, huruf alif. Posisinya di tenggorokan bagian bawah ya. Alif, H, posisinya di sini dia. Tenggorokan bagian bawah. Masuk ke nun. Nun bertasdid warnanya pink. Artinya setiap warna pink ya, itu kita tahan hurufnya. Nah, khusus untuk nun bertasdid, setiap huruf nun dan mim bertasdid itu pasti selalu kita tahan. Dua itu kan ya. In, seperti itu panjangnya. Nah, ja, huruf ja itu di tengah lidah dia. Ja. Lalu masuk ke H, posisinya di tenggorokan bagian bawah huruf H. Jaha. Nah, jaha ya. Awas jangan sampai tertukar dengan huruf H di sini ya. Huruf H di jakun. Nah, H tebal itu di bawah ya. Jahan masuk lagi ke nun bertasdid. Nun bertasdid pasti warnanya pink. Artinya kita tahan dua ketukan. Han. Nah, huruf na itu ujung lidah tempelkan di bawah lidah. Nah, posisinya di sini ya huruf na. Nama. K. Huruf K posisinya di siku tenggorokan ya. K. Huruf K itu diturunkan. Jadi ada seperti hembusan udara tipis gitu. K. Bedanya dengan huruf O. Nah, kalau huruf O posisinya sama dia. K dan Ko itu posisinya di siku tenggorokan. Tapi kalau huruf O itu dinaikkan ke atas. O. Jadi mentok seolah-olah udara itu tidak bisa berhembus ya. O. Mentok seperti itu. Tapi kalau K, karena lidahnya dikeluarkan seperti itu ya. K. Ya, lidahnya diturunkan. Jadi ada sedikit hembusan udara dia. K. Nah, seperti itu bedanya. Nah, perhatikan juga ya. Ini kan juz 30. Banyak yang menghafalnya. Jangan sampai tertukar antara huruf K dan Ko. Bagaimana cara mensiasatinya agar tidak tertukar? Hurufnya, sifatnya itu jangan sampai hilang dia. K, ya. Ada hembusan. K. Nah, seperti itu. Semakin kita bedakan sifatnya antara K dan Ko, itu nanti kita bisa semakin kuat ingatannya ya. Bahwa ini adalah huruf K, bukan Ko dia. Nat. Nah, ini huruf nat tak mati. Tak mati, bedakan nanti jangan sampai tertukar dengan da dengan po. Nah, biasanya huruf ta itu, yang huruf sejenisnya itu huruf ta, da, po. Itu seringkali tertukar. Kenapa? Karena sifatnya dihilangkan. Contoh ini kan nat. Nah, nat kalau sifat huruf ta itu ada seperti desis tipis dia. Nat seperti itu. Nah, kalau sifatnya kita hilangkan, nanti nat kita akan bingung itu huruf ta, huruf dal atau huruf to karena akhirannya itu t dia sama. Nah, jadi pentingnya kita sifatnya kita gunakan ya agar nanti di hafalan juga kita bisa membedakan oh ini huruf ta ya. Nat, nat seperti itu. Ada sedikit desis tipis. Mir masuk ke huruf pro mati, posisi huruf pro mati ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Mir. Nah, posisinya di sini huruf pro mati, lalu masuk ke so. Huruf so, posisinya lidah ada di belakang gigi bagian bawah di lengkungan dia. So. Nah, seperti itu ya. Nanti huruf so itu yang dekat itu adalah sa. Nah, kalau kita membaca huruf sa, huruf so-nya itu tidak dilengkungkan, agak dibuka, nanti kita akan bingung. Ini huruf so atau huruf sa. Nah, karena itu ditekan ya. So, biar jelas seperti itu. Nah, so, da. Masuk ke huruf da, ujung lidah tempelkan belakang gigi bagian atas, huruf da. Lalu perhatikan tanda di atasnya itu warna merah ya. Nah, jika ada tanda warna merah seperti ini, artinya jika kita sambung ke ayat berikutnya, itu akan bertemu dengan huruf lam atau huruf ro. Kalau tanda merah itu artinya kita langsung masuk ke tasdidnya, tidak usah ditahan. Dibaca jelas. Nah, dal. Nah, jika kita ingin masukkan ke huruf berikutnya jadinya dal. Tidak usah ditahan. Bedakan antara warna merah dengan warna pink. Kalau warna pink itu harus kita tahan, kalau yang warna merah tidak usah ditahan. Nah, kita perbesar sedikit ya, biar jelas ya. Nah, warnanya dia merah dan masuk ke ayat berikutnya 22. Di ayat 22. Littaghi nama aba.
Ini terlalu besar, tidak bisa digeser ya. Litawina ma'aba. Nah, bisa lagi. Li masuk ke po. Nah, huruf po itu ada di siku lidah. Lidahnya itu di lengkungan ya. Posisinya itu di belakang gigi, bagian atas dia. Po. Nah, huruf po itu mengarah ke bagian atas ya. Kalau so itu di bawah dia. Sama-sama melengkung, tapi kalau so itu di bawah gigi. Kalau po itu ke atas dia. Nah, beda letak doang ya. Bentuknya sama seperti ini. Nah, ini juga huruf po itu diperkuat ya. Little li, huruf li posisinya di atas jakun dia. Li. Nah, posisinya di sini dia masuk kayak li, bertemu hurufnya itu jadi li-nya itu semakin kuat dia. Li. Seperti itu ya. Lalu masuk ke na, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung, huruf na dia. Little li, nama abah. Ya, ini kita geser sedikit. Nah, oke. Huruf A, alif, posisinya di tenggorokan bagian bawah, sama dengan huruf H, ya, di sini. H, alif, hamzah, H, posisinya sama di sini ya. Ba. Nah, ini ba, setelah huruf ba ini, warnanya merah, artinya bertemu dengan lam. Ya, bisa lam, bisa ro, ini lam. Nah, jika disambung ya ke ayat berikutnya, maka kita baca langsung ke lamnya, tidak usah ditahan. Langsung saja, bala, ya, bala, seperti itu jika ingin disambung. Jika tidak ingin disambung, kita matikan di sini, maka dibacanya ba. Nah, ma'aba hanya boleh 2 harokat ya, jangan lebih. Karena jika dibaca lebih dari 2 harokat itu seolah-olah kita tambahkan hamzah di depannya. Kalau ditambahkan hamzah, boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Ba, seperti itu cara membacanya. Jika ini dipanjangkan, jika ada hamzah. Tapi karena ini tidak ada hamzah, maka cukup kita panjangkan 2 harokat saja. Ma'aba, jika disambung ma'abat la, ujung lidah tempelkan bawah hidung dia. Huruf la. Labithina fiha ahqaba. Ya. Labithi, huruf si. Ujung lidah itu digigit ya. Labithi, masuk kayak diperkuat si. Posisinya di tengah lidah dia. Labithi, ujung lidah tempelkan bawah hidung. Na, fi, bibir bawah digigit ya. Fi, masuk kayak fi. Ada penekanan cukup kuat karena bertemu ya. Fi, posisinya di tengah lidah dia. Fiha, dari tengah lidah langsung masuk ke tenggorokan bagian bawah. Ha, nah, posisinya di tenggorokan bagian bawah. Huruf yang perlu diperhatikan adalah huruf sa. Nah, huruf sa, karena ini hafalan ya. Nah, sa jangan sampai tertukar dengan huruf sa. Biasanya tertukar dengan huruf sa dia. Labisi, ya, jangan labisi. Karena itu huruf sa, ketika membacanya kita harus merasakan ya. Ada lidah yang digigit. Nah, ketika lidah digigit seperti ini, itu dia akan menimbulkan efek tersendiri ya dalam otak. Jadi ingatannya itu ada gigitan. Nah, ketika ada gigitan seperti itu, ketika kita menghafal ayat ini, nanti secara otomatis kita akan mengingat ya. Oh, sepertinya huruf sa ada gigitannya sepertinya. Nah, itulah efeknya jika kita mempelajari sifatnya juga. Jadi kita bisa lebih kuat lagi dalam ingatan hafalannya. Bitina fiha, masuk ke H ya. Nah, H juga rasakan posisinya itu di tenggorokan bagian bawah dia. H, jika kita bisa merasakannya, oh posisi ada penekanan di tenggorokan bagian bawah, nanti kita akan masuk ke dalam memori juga ya. Masuk ke memori alam bawah sadar ketika kita lupa ini huruf H atau H. Nah, nanti ingatan kita bisa membantu, oh sepertinya huruf H, ada penekanan di tenggorokan bagian bawah. Nah, labithina fiha, masuk ke H ini warnanya harusnya oh ya warna hijau ya. Artinya jika ada warna hijau seperti ini, ia pertemuan antara alif dengan alif. Dua pertemuan alif ini menimbulkan bendera. Nah, kalau warna hijau ini artinya antara tanda panjang yang satu itu bertemu dengan tanda panjang yang tanda panjang kalimat pertama bertemu dengan tanda panjang kalimat kedua.
kata pertama bertemu dengan tanda panjang kata kedua. Nah, menimbulkan warna hijau. Cara membacanya kita panjangkan 3 ketukan ya. Fiha, seperti itu. Lalu baru dibaca alifnya A. Ya, A posisinya di tenggorokan bagian bawah ya. Masuk ke huruf H. Nah, posisinya di jakun ya. H, Ain. Posisinya di sini. Rasakan posisinya ah, ya. Jangan sampai nanti tertukar dengan huruf H. Nah, ah, ah, ko masuk ke huruf ko. Huruf ko itu posisinya di siku tenggorokan. Dinaikkan lidahnya ko, ko. Jadi tidak ada hembusan udara. Ko, ba. Masuk ke ba dimatikan. Ya, ban dimatikan jadinya ba. Dibaca cukup 2 harokat. Jangan sampai lebih. Nah, lalu kita masuk ke ayat berikutnya. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Nah, ini ada tanda warna pink, artinya kita tahan ya. Setiap tanda warna pink itu kita tahan. La, la. Ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia, posisi huruf la. La, la. Yadu, yadu. Ya di tengah lidah, posisinya ya. Lalu masuk ke du, ujung lidah digigit, rasakan lidah digit ya. Du, jangan sampai nanti tertukar dengan huruf zu. Nah, jika kita rasakan da, du, ada gigitan seperti itu ya, nanti tidak akan tertukar dia dengan huruf zu. La yadu, u. Nah, ini juga huruf u dekat dengan huruf ku. Perhatikan penekanannya ya, u. Nah, u. Ketika kita merasakan posisinya, nah itu juga akan membantu ingatan. Jadi nanti tidak tertukar dengan huruf ku ya. La yadhuqu, na, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung huruf na dia. Nafiha, fi. Bibir bawah digigit ya. Fi masuknya fi, posisinya di tengah lidah. Fi masuk lagi ke huruf h, posisinya di tenggorokan bagian bawah. Fiha, fiha. Ya, di situ posisinya. Masuk ke alif. Nah, alif berarti hanya panjang H. Bedakan dengan hamzah. Jika di sini hamzah mati, cara membacanya adalah fiha, ya fiha. Tapi jika tidak ada hamzah, berubah menjadi panjang dia. Fiha, ya. H jadi 2 harokat hanya. Bar, nah bar. Ujung lidah tempelkan ke bawah hidung huruf ra dia. Bar, bar. Barda, huruf da. Ujung lidah tempelkan belakang gigi bagian atas. Da, masuk ke wawu. Nah, dau. Pertemuan an dengan wawu, maka menjadi pink ya. Khusus untuk wawu dan ya, itu harus ada pemicu di awal. Nah, ini pemicunya itu huruf dan ya. Kalau untuk nun dan mim, itu cukup bertasjid. Setiap nun dan mim bertasjid itu wajib kita tahan. Ya. Nah, ini untuk wawu, karena bertemu dengan dan, maka wawunya itu harus kita tahan. Dau, wala, la. Ujung lidah tempelkan ke bawah hidung huruf la. Syaro, sya. Nah, perhatikan huruf sya. Jangan sampai nanti tertukar dengan huruf sa. Ya. Sya, jangan tertukar dengan huruf sa. Nah, syaro, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung di huruf ro. Roba, roba. Ban warnanya hitam berarti tidak bertemu dengan huruf wawu, nun, mim, ya, lam, ro. Nah, seperti itu ya. La yadunquna fiha bardan wala syaraba. Nah, dia bertemu dengan alif, makanya tidak berwarna dia. Kita perbesar sedikit. Biar semakin jelas. Simak dia. Illa hamimau wa ghasyaqa. Illa hamimau wa ghassaqa. Seperti itu. Nah, illa, la, i, posisi di tenggorokan bagian bawah, i, illa, lam, ujung lidah tempelkan bawah hidung dia, illa, ha, posisi ha di jakun, jangan sampai tertukar dengan huruf h ya, ha, jangan sampai tertukar, hami, mi, masuk kayak di tengah lidah dia, mi, dapat
penekanan hurufnya itu ada penekanan seperti antara I dengan Y dia. I. Nah, gabungan antara I dengan Y dia. Kalau bertemu dengan huruf ya. Mima. Nah, ini man ya, bertemu waw kembali. An bertemu waw, itu wawnya akan berubah menjadi pink. Nah, kita tahan waktu kan. Mudahnya jika kita menggunakan Al-Quran warna ini cukup diingat warnanya saja. Oh, warna pink berarti kita tahan ya. Nah, ini penyebabnya kenapa warnanya jadi pink, karena bertemu dengan an ya. An bertemu dengan wow, maka jadi pink ya. Mau kita panjangan dua ketukan. Wallah, pastinya di atas jakun dia. Allah. Nah, pastinya di sini. Wawas masuk ke huruf sa. Perhatikan huruf sa. Nah, huruf sa ini harus kita perhatikan karena biasanya tertukar dengan huruf sya. Kalau huruf sa itu dalam menghafal ya, itu seringkali tertukar. Ini huruf sa atau huruf sya. Nah, kita perhatikan, kita ingat ini huruf sa. Caranya salah satunya adalah kita perkuat sifatnya sa. Nah, desisnya itu posisinya di sini dia. Huruf sa, ujung lidah ditempelkan ke belakang gigi bagian bawah dia sa. Ada S-nya gua kuat ya. Kalau huruf sya itu ada di tengah lidah. Posisinya beda ya. Yang satu penekanannya di ujung lidah, yang satu penekanannya di tengah lidah. Nah, perkuat sifatnya agar kita tidak lupa dalam menghafal ayat ini ya. Wa ghassaqa. Nah, masuk ke huruf q. Jangan sampai tertukar dengan huruf k. Tapi kalau akhiran o bisa ingat ya. Wa ghassaqa. Posisinya di siku lidah kita naikkan ke atas o. Jadi tidak ada aliran udara yang memecah. Warna hijau. Nah, artinya apa kalau warna hijau? Kalau warna hijau itu artinya kita dengungkan. Jika kita lanjutkan ya, kita sambungan dengan ayat berikutnya, maka cara membacanya itu didengungkan, kita dengungkan seperti itu. Jika tidak ingin disambungkan, maka kita baca tidak boleh lebih dari 2 harokat. Oh ya, lebih dari 2 harokat, maka seolah-olah kita menambahkan hamzah dia. Jika disambung seperti ini bacanya. Peng. Nah, kita tahan 2 ketukan ya. Dengung, sifatnya warna hijau itu dengung dan ditahan. Nah, ada 2 warna ya, 2 warna. Yang pertama ini hijau, yang hijau dengung ya. Yang satu lagi tadi hijau yang panjang, alif tanda panjang bertemu tanda panjang. Kalau ini hijaunya untuk dengung. Nah, jazaa'u wifaqa. Jazaa'u wifaqa. Nah, ja, huruf ja di tengah lidah, dia. Ja. Nah, ja. Posisinya di situ. Masuk ke huruf za. Nah, ini harus kita tekan ya, huruf za. Jangan sampai tertukar dengan huruf da. Caranya itu kita perkuat huruf z-nya ya. Za. Nah, kita perkuat situ ya. Za. Dengan memperkuat seperti itu nanti kita tidak mudah tertukar dengan huruf da. Jadi huruf za dengan huruf da itu harus kita tekankan sifatnya. Dua-duanya harus kita tekankan sifatnya. Nah, ini huruf za. Warnanya ini biru muda. Kalau yang tadi sebelumnya itu warna hijau. Kalau yang ini warnanya biru muda. Artinya tanda panjang ini alif bertemu dengan hamzah. Ini ada dalam satu kata dia. Ini jaza'a dia. Nah, jaza'a. Kalau yang sebelumnya tadi itu tanda panjangnya di kata pertama, lalu dilanjutkan dengan kata kedua. Yang satu alifnya untuk kata yang pertama, dan alif yang keduanya untuk kata kedua. Kalau ini ada dalam satu kata. Nah, jika kita berhentikan, jika warna biru seperti ini, biru muda, jika kita berhentikan ketika membaca, maka wajib kita panjangkan 3 ketukan dia. Wajib hukumnya. Kalau yang warnanya hijau, itu boleh kita panjangkan cukup 2 harokat juga boleh. Jaza. Nah, jika kita berhenti di sini dengan 2 harokat ya, jaza, nanti seolah-olah kita menghilangkan huruf hamzah. Jaza, hamzahnya ini hilang. Nah, karena itu wajib jika ingin berhenti di sini, kita panjangkan 3 ketukan. Jaza. Nah, seperti itu ya. Dengan memanjangkan seperti itu, maka alifnya itu masuk ke dalam satu kata. Nah, itu cara membedakannya. Nah, kita panjangkan 3 ketukan. Za, a, baru masuk ke huruf a-nya. An bertemu dengan wawu, berubah menjadi pink. Kenapa warnanya pink? Ini karena an bertemu wawu. Setiap warna yang pink seperti ini, kita tahan di tasdidnya. Au, 2 ketukan ya. Kita tahan 2 ketukan ya. Wifaqa, wifafa, bibir bawah gigi dia fa.
Nah, digigit seperti itu. Lalu masuk ke huruf qa. Nah, posisi huruf qa ada di siku tenggorokan ya. Qa dinaikkan ya. Bifaqa dimatikan jadinya qa. Dibaca qan tapi jika dimatikan jadinya qa. Warnanya hitam berarti tidak ada sambungan dengan kata berikutnya ya. Kita masuk ke ayat berikutnya. Oke, kecilkan dahulu. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum. Agak keder ini ya, karena di mirror ini posisinya itu berbeda dia. Dia agak bingung, kiri jadi kanan. Nah, in alif posisinya di tenggorokan bagian bawah dia i alif hamzah ha posisi sama di tenggorokan bagian bawah i di sini pokoknya. Nah, masuk ke nun bertasdid ya, tidak ada tanda apapun di sebelumnya. Tapi huruf nun bertasdid itu sudah menunjukkan bahwa ia harus ditahan 2 ketukan ya. Nun bertasdid, mim bertasdid harus kita tahan 2 ketukan. In, nah seperti itu. Nahum, na ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Nah, posisi huruf na di situ masuk ke hu. Nah, hu posisinya di tenggorokan bagian bawah. Hum. Innahum. Perhatikan huruf H. Kita harus perkuat posisinya di tenggorokan bagian bawah. Jangan sampai nanti tertukar dengan huruf H. Nah, innahum. Innahum. Nah, di situ ya posisinya. Lalu masuk ke huruf K. Posisi huruf K itu ada di siku tenggorokan dia. Nah, K. K. Karena huruf K itu kita dorong ke bawah. Jadi tuh aliran udaranya itu terbuka dia. Nah, K. Karena terbuka akhirnya menimbulkan angin ya. K. Nah, ada seperti itu ya. Ini harus kita perhatikan sifatnya karena jika kita perhatikan nanti kita bisa mencegah dari tertukar huruf dengan huruf q ya. K, K, seperti itu cara membacanya. Kanu, ujung ditempelkan ke bawah hidung dia. Kanu, posisinya di situ. La, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung huruf la. Di sini posisinya. La, na, ro. Posisinya di sini, tiga-tiganya. Penekanannya di sini. Yar. Nah, ya posisinya di tengah lidah. Ya. Lalu masuk ke ro di sini ya. Ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia. Yar. Dari tengah lidah langsung masuk ke ujung lidah. Yar. Yar. Nah, la yar. La yar. Seperti itu pergerakan penekanan katanya ya. Sifatnya. Jika kita terbiasa menghafal posisi dari lidah ya. Lalu kita sering aplikasikan dengan membaca Al-Quran, maka insya Allah nanti lama-lama akan terbiasa. Lidah itu seperti refleks dia. Sebelumnya itu memang agak kaku ya, karena kita sedang belajar. Tapi jika kita terus mempraktekkan apa yang sudah diajarkan, maka nanti lama-lama itu lidah akan terbiasa dia. Secara otomatis dia akan memposisikan dirinya sendiri ya, secara refleks seperti itu. Ju. Nah, huruf ju posisinya di tengah lidah dia. Ju, ju. Masuk ke wow ju. Nah, agak ditahan diperkuat gitu, seperti itu ya. Ju. Nah, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. La yarjuna hisaba. Hi, perhatikan huruf hi. Jangan sampai tertukar dengan huruf hi. Karena itu kita sifatnya harus perkuat di sini ya. Di jakun posisinya dia. Hi, bukan hi. Hi. Nah, hisa. Nah, huruf sa juga harus kita tekan huruf S-nya. Posisinya itu di belakang gigi bagian bawah dia. Sa. Jangan sampai tertukar dengan huruf sya. Sya. Beda posisi. Huruf sa itu penekanannya di ujung lidah. Huruf sya di tengah lidah. Nah, sa. Maka perkuat huruf sa-nya. Sa. Hisaba. Nah, ini huruf ban warnanya pink. Artinya jika disambung dengan ayat berikutnya itu akan bertemu huruf wa, ya, mim atau nun. Nah, seperti itu. Lalu kita sambungkan ya. Coba kita sambungkan dengan ayat berikutnya dia. Nah, bau wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Jika disambung seperti itu ya, kita tahan loh kan. Nah, kita baca ini waka huruf k posisinya di tengah lidah ya, di siku lidah dia. K.
kita turunkan, ada hembusan udaranya, sifatnya itu ka. Nah, ada seperti aliran seperti itu. Masuk ke da, kad. Perhatikan huruf da, sifatnya ujung lidah digigit ya. Da, kad. Harus kita tekan, jangan sampai nanti tertukar dengan huruf za. Jangan sampai menjadi kaz. Ini sering. Nah, jika orang menghafal juz 30 itu biasanya tertukar antara huruf za dengan huruf da. Nah, karena huruf za dengan huruf the itu seringkali mirip, kalau sifatnya tidak kita tekankan, tidak kita keluarkan sifatnya, itu nanti akan sering tertukar antara huruf the atau huruf za. Nah, ini kad, nah, kuat seperti itu ya, kad di huruf the-nya. Kadzabu, bu, bi'a. Nah, ini bi'a, ini karena di Al-Quran Indonesia ya, kalau kita menggunakan Usmani ya, itu biasanya ada hamzah dia di sini. Untuk membedakan antara alif dengan hamzah tuh biasanya dia, kalau di Indonesia ini dengan tanda panjang berdiri. Nah, kalau di Usmani itu menggunakan hamzah. Artinya huruf A-nya ini panjang dia. Nah, dibaca aja. Bi'a, ja, bi'a, alif, posisinya di tenggorokan bagian bawah, A. Nah, A masuk ke ya di tengah lidah, ya, ti, ada desis tipis dia ada keluar hembusan desisnya, posisinya di ujung lidah dia, di ujung gigi dia, nah, posisinya di sini dia bagian atas. Tina masuk ke na, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung dia, na la ro, posisinya di sini. Nah, ki, perhatikan huruf ki, posisinya di sikut tenggorokan dia, ki, jangan sampai tertukar dengan huruf ki. Nah, ini rentan ya, jika hafalan itu lama tidak diulang, biasanya akan tertukar ini huruf ki atau huruf ki. Karena itu sifatnya harus kita perkuat. Ki, ada sedikit tembusan dia. Ki. Masuk ke da dia, kid. Huruf da lagi sama, ya. Harus ditekan, jangan sampai nanti tertukar dengan huruf za. Jangan sampai menjadi kiz, ya. Yang benar ada kid, menggunakan da, ujung lidah tempelkan di gigi dia. Kid. Nah, jangan sampai menjadi kiz atau berubah menjadi qid, ya. Qid, bukan qid. Kalau qid itu menggunakan muka, tapi ini ki, ada hembusan kid masuk ke the, jangan sampai menjadi kiz, ya. Kid. Nah, seperti itu ya, diingat-ingat posisinya. Zaba, nah, ba, kita matikan, tidak boleh lebih dari 2 ketukan, karena jika lebih dari 2 ketukan itu seolah-olah kita menambahkan hamzah. Nah, seperti itu ya. Wa kulla, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Oke, kita bahas lagi. Nah, waku jangan sampai menjadi waku. Nah, jangan sampai tertukar menggunakan ku. Ada sedikit hembusan ya. Posisinya di siku tenggorokan. Ku diturunkan ke bawah sehingga ada hembusan udara. Ku, karena huruf u dinaikkan jadi tidak ada hembusan udara. Nah, ini kita baca ku. Wakul masuk ke lam. Kul, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. La naro, posisinya di sini ya. Kul. La syai. Perhatikan huruf sya. Posisinya di tengah lidah dia. Sya. Jangan sampai nanti berubah menjadi sa. Bukan sa, tapi sya. Nah, caranya itu dengan memperkuat ya. Sya. Wa kulla syai. Masuk ke ya. Sya, ya. Posisinya sama di sini dia. Penekanannya itu di tengah lidah. Syai. Nah, posisinya sama di sini penguatnya. Nah, in. Huruf hamzah. Posisinya seperti alif dia. In, alif, hamzah, ha di tenggorokan bagian bawah. Wa kulla syai'in, in. Nah, kalau di Indonesia tuh biasanya menggunakan huruf a i u tuh di sini ya. In. Nah, bedakan ya. In dengan in. In di dalam sini deh. In. Nah, kalau huruf Arab itu i-nya masuk di dalam. Nah, A masuk ke H di jakun ya. Perhatikan huruf H, jangan sampai tertukar dengan huruf H. Nah, ya. Di sini, jakun. Perkuat hurufnya. Nah.
Ahsa, huruf so, lidahnya dilengkungkan, posisinya di belakang gigi bagian bawah dia. Ahsa, nah so, di sini ya, lengkungan di belakang bagian sini ya. Ahsa, ahsoi, masuk ke ya, soi, ya di sini ya, tengah lidah dia. Soi, nahu, berarti kan huruf h, hu di tenggorokan bagian bawah. Nahu, kita, ki, perhatikan huruf ki jangan sampai tertukar dengan huruf ki. Posisi sama dia huruf K dan Ko posisi sama di situ tenggorokan. Bedanya kalau Ko itu menempel dia antara atas dengan bawah menempel. Kalau Ki itu diturunkan Ki. Nah karena dibuka seperti ini maka ada aliran udara dia. Ki. Jadi ada hembusannya. Jika kita tangan kita letakkan di depan mulut, Ki, ada hembusan udaranya seperti itu. Kita kita ujung lidah tempelkan ke belakang gigi bagian atas ya. Ta. Nah, posisi huruf ta di situ. Perkuat juga huruf desisnya ya, ca, jangan sampai nanti tertukar dengan huruf da, ya, ca, biasanya ca itu dekat dengan huruf da ya, ta, ya, ba, nah ini huruf ba, warnanya hijau, artinya warna hijau itu artinya ada dua sifat, kita tahan, kita dengungkan, ya, kita dengungkan dan kita tahan, nah ini kita, jika disambung ya, nah jika disambung, itu nanti dia akan berdengung. Nah, berdengung dan kita tahan. Bertemu dengan huruf fa. Nah ini cara membacanya ya. Jika disambung ya, jadinya bang, jadi eng dia. Nah, jadi angnya di mana? Di huruf fa dia. Nah, angnya itu diletakkan di sini dia. Kita mudahnya kita mengucapkan huruf eng, tapi posisi lidahnya itu di huruf fa. Bibir bawah itu digigit ya. Nah, lakukan seperti ini. Kemudian kita tambahkan huruf eng. Nah, dengungnya itu sambil posisi lidah itu ke huruf fa. Bang, bang, jadi posisi dengungnya seperti itu ya. Bang, fadungku. Nah, kita baca terlebih dahulu. Oke. Fadungku falan nazidakum illa adaba. Oke, kita masuk ke pembahasan. Oh, belum. Saya ada satu lagi ya. Baru 29. Kita bahas sampai oh, ini sudah pembahasan terakhir ya. 30. Oh, ya. Masuk ke pembahasan terakhir. Oke. Fa, bibir wa digigit dia huruf fa, gitu ya. Ini juga membantu dengan kita meletakkannya ya, fa seperti itu. Maka akan masuk kotak dia. Oh, itu huruf fa, lu. Nah, ini juga sifat huruf lu, ujung lidah digigit ya, diperkuat, rasakan sehingga masuk ke pikiran, menjadi masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar ya. Jadi nanti untuk ingatan. Jangan sampai tertukar dengan huruf zu. Nah, ini sering tertukar dia. Zu. Jangan sampai jadi zu. Kalau zu itu penekanannya huruf Z ya. Nah, kalau zu itu penekanannya itu lidah gigit ya. Zu. Nah, rasakan seperti itu. Fadzu masuk ke waw. Zu. Lalu pu. Nah, huruf pu posisinya di situ tenggorokan dia. Pu. Menempel dia. Kalau k terbuka. Kalau pu menempel. Nah, rasakan juga itu. Ada tempelannya. Pu. Nah, itu membentuk ingatan juga. Pu, falan, fa, lagi bibir bawah digigit ya. Fa, la, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung. La, na, ro. Nah, posisinya di sini dia. Lan, di sini, la masuk ke nun mati, di sini juga. Lan, nah, ini lan ya, warnanya pink. Artinya apa? Artinya, kalau warna pink itu kita tahan di tasdidnya. Nah, tanda nun mati ini tidak usah dibaca. Langsung masuk ke tasdidnya dan ditahan. Lan, nah, dua ketukan. Lan, nazi, na, ujung lidah tempelkan ke bawah hidung, huruf na, masuk ke z, perkuat huruf z-nya, z, posisinya ujung lidah tempelkan ke belakang gigi bagian bawah dia, z, nah kita perkuat seperti itu ya. Dengan diperkuat seperti itu, nanti akan memperkuat hafalan kita sehingga tidak tertukar dengan huruf di. Nah, di, ya. Ini menggunakan z, perkuat di sini ya. Nah, z, posisinya di tengah lidah hurufnya dia, z, nah perkataan di sini, lalu masuk ke da, ujung lidah tempelkan ke belakang gigi bagian atasnya. Da, da.
kum, masuk ke kum. Nah, ini perhatikan. Ini ku, ini ku. Nah, sama-sama ku ya. Nanti bisa tertukar biasanya nih. Ini ku atau ku. Ini ku atau ku. Nah, perhatikan cara agar hafalan kita tidak tertukar nanti huruf o atau k. Nah, itu caranya sifatnya itu kita perkuat ketika mau hafal. Tu, tu. Nah, seperti itu. Kalau ini ada hembusan udaranya, ku. Yang satu ku, yang satu ku, lidahnya ditempelkan ke atas, ku, ku. Nah, yang satunya ku, lidahnya diturunkan, ku. Nah, yang satu ku, yang satu ku. Ya, bedakan di sini kita rasakan sifatnya diperkuat seperti itu. Kum, illa, illa masuk ke lam, illa ujung lidah tempelkan ke bawah hidung, lam, illa masuk ke a di jakun ya, a di jakun ya di sini a ha sama-sama di jakun. Ada masuk ke da ujung lidah tempelkan digit, da rasakan sensasi gigitnya jangan sampai tertukar dengan huruf za. Jika kita rasakan da, nah, itu bisa memperkuat ya. Ini huruf da bukan za. Ada ba, nah ada ba. Kita matikan di sini. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sampai pada pembahasan terakhir pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan penyampaian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih yang sudah bergabung, yang memberikan like. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di share-share. Mampir juga jika ingin menyaksikan kembali tayangan yang lebih panjang, ada di YouTube Tafsir Filsuf. Ada juga Instagram dan Facebook sama-sama ya. Namanya Tafsir Filsuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.